teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Gua Salju Seboto untuk usaha setem mobil motor, usaha edukasi usaha dari kampung. Nah, apa yang seharusnya Anda lakukan jika usahanya itu sistem motor mobilnya itu pelanggannya belum banyak, atau di saat-saat tertentu itu pelanggannya tidak ramai, sedangkan Anda sudah punya karyawan misalkan satu, atau Anda jalankan sendiri bisa. Lalu yang Anda lakukan itu apa gitu? Ketika cucian mobil motor tidak ramai atau tidak seperti yang Anda harapkan. Nah, banyak hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama itu adalah mengevaluasi. Nah, jadi setelah yang pertama kemarin itu melakukan rencana kerja, ya, karena kan mungkin bagi teman-teman pemula itu masih bingung gitu loh, masih penasaran, dan rasa takut itu selalu, rasa khawatir, rasa takut selalu ada. Biasanya yang teman-teman yang baru mau memulai usaha, ya, itu masih seperti itu. Kalau sudah berjalan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu ya biasa, ramai, udah ngalami, sepi ya juga sering. Tapi yang paling penting itu bukan itunya gitu. Itu proses, itu perjalanan, itu adalah keluh kesah suka dukanya ketika Anda menjalankan cuci setem mobil dan motor. Itu. Kemudian yang dievaluasi itu yang pertama itu tarifnya. Karena tarif itu sangat berpengaruh, teman-teman, sangat berpengaruh. Ya, tarif itu sangat berpengaruh dengan adanya persaingan di tempat Anda. Dengan adanya ketatnya persaingan, ya, di tempat Anda itu, jika tarif itu murah sekali, itu juga dipertanyakan. Terlalu mahal itu juga tidak bagus. Artinya tarif itu seharusnya bersaing atau berbanding lurus dengan apa yang mereka dapatkan. Kalau mereka dapatkan tapi tidak seimbang, maka cuci setem mobil motor yang lain mereka mungkin lebih bagus gitu. Lebih bagus apanya? Tempatnya, atau lebih bagus mesinnya, atau lebih bagus dari sisi pelayanan, atau lebih bagus dari sisi kebersihan, atau lebih bagus dari sisi mungkin sikap dari ownernya sendiri, atau lebih bagus dari bahannya, atau lebih bagus dari mungkin jenis-jenis layanannya, seperti ganti oli mobil, oli motor, dan ada salonnya, ada bersihin jamur kaca juga bisa, bersihin jamur body bisa, coating spray coating yang instan ada, kemudian juga kolongan mobil ada, fogging mesin ada, kemudian mungkin ada kafenya mungkin, tapi tidak sepenuhnya itu menjadi tolak ukur keberhasilan atau kesuksesan Anda. Juga termasuk ramainya tempat itu juga tidak menentukan hasil Anda itu bertambah. Ya gini, jadi contohnya saya sendiri, ketika saya nyuci mobil motor ya banyak, ya, tapi saya jalankan sendiri itu hasilnya lebih banyak, bisa sampai 300 sampai 400 ribu tiap hari. Tapi efek sampingnya itu badannya capek. Sekarang kerja, besok malah libur. Sekarang kerja seharian sampai malam, nah besok itu tenaganya habis. Berarti yang pertama tadi adalah tarifnya, ya. Tarif itu sangat berpengaruh. Nah, gimana caranya, Mas? Makanya saya sarankan bagi Anda yang sedang baru memulai itu tarifnya itu tetap dari paling rendah atau di bawah rata-rata dulu. Kenapa? Nah, itulah menjadi value, menjadi keunggulan, menjadi pembeda. Mas, kalau saya kan sudah pakai sampo touchless sekarang udah di mana-mana banyak. Saya sudah pakai hidrolis yang gulung tikar banyak. Di tempat saya itu banyak sekali. Ya, mungkin ada sekitar 1,5 kilo dari sini, dari tempat saya ini. Dulu ada 3 cuci mobil pakai hidrolis semua. Kenapa semua pada gulung tikar?
Masalahnya itu mereka tidak sabar untuk merasakan hasil dari yang kecil. Anda bisa bayangkan kalau pakai hidrolis itu satu saja udah 25 juta. Kalau hidrolis motor satunya 5 juta. Nah, lalu tempatnya, kemudian bahannya, karyawannya. Jadi menurut hemat saya itu Anda jalankan sendiri dulu selama kurun waktu 1 tahun sampai 2 tahun, sehingga Anda betul-betul menguasai pasarnya, menguasai pelanggannya. Kemudian yang kedua yang perlu dievaluasi setelah tarif itu adalah promosi atau marketingnya. Sekalipun Anda itu punya cucian yang gede, yang besar, ya, yang besar, tempatnya besar, lahannya luas, mungkin muat 20 mobil, ada kotengnya, ada tempat kafenya, ada, pokoknya selalu ada, warung makannya ada, macam-macam misalnya. Tapi Anda tidak punya marketing, tidak punya strategi marketing apa-apa, hanya sekedar mendirikan aja, sekedar mendirikan cuci mobil motor aja. Saya jamin itu paling 1 tahun langsung gulung tikar. Kenapa? Karena marketing promosi ini adalah penentu, sebenarnya penentu. Kenapa? Seluruh usaha itu sebenarnya ujung tombaknya itu di marketingnya, atau bagaimana Anda itu bisa menarik pelanggan. Yang pertama dengan strategi marketing promosi, bisa Anda jalankan 1 minggu atau 1 bulan dengan diskon atau dengan hadiah atau dengan paket atau dengan apa, terserah, itu terserah Anda. Misalkan setiap orang yang datang itu cuci mobil dapatkan 1 botol teh botol gratis. Nah, itu saja itu kadang ada yang sulit mengeluarkan 1 botol teh botol itu loh. Harganya paling 3.000 kan, 4.000. Kalau cuci mobil 40.000, masih sisa banyak, masih untung banyak. Dan Anda tidak rugi, sekalipun Anda rugi itu cuma rugi di tenaga saja. Nah gitu. Nanti saya lanjut teman-teman ya untuk evaluasi yang ketiga.